Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nabila. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian hari ini baik-baik saja? Nah, tentu saja kalian kalau pergi ke tempat yang sejuk seperti taman, bawah pohon, ataupun hutan, kalian pasti merasakan menghirup udara yang bersih. Terus gimana kalau kita kekurangan udara yang bersih? Tentu saja itu tidak baik untuk kesehatan pernapasan kita. Jadi kita harus selalu melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, memangnya cuma manusia saja yang membutuhkan udara yang bersih? Tentu saja tidak. Semua makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih agar bisa bertahan hidup. Karena bernapas merupakan salah satu ciri dari kehidupan makhluk hidup. Pasti kalian juga punya hewan peliharaan di rumah, salah satunya ikan. Nah, terus kalau ikan kan hidupnya di air, itu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Nah, dari sini Ibu Nabila akan mengajak kalian belajar dalam sistem pernapasan hewan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Ikan bernapas dengan organ khusus yang mirip dengan saringan. Namanya adalah insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dari air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air yang mengandung oksigen akan terisap masuk. Kedua rongga, mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang akan terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara kemudian sebagian akan masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak akan menghirup udara, melainkan udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Meskipun sama-sama bernapas, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda. Hal itu bisa dibedakan dari tempat tinggal masing-masing, kebiasaan hidupnya, dan juga struktur tubuhnya. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Ibu berharap materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.